Fadilatul Raisul Masjid yang sama-sama kita hormati, ketua masjid kita, Lajnah Litta'lim Al-Islamiyah di hadhihi al-lailah, ketua majelis taklimnya yang sama-sama kita hormati, Fadilatul Ustaz Zulkifli Al-Lisans atau Al-Bakarilius. Apa itu Bakarilius, Pak? Sarjana apa saja. Kalau Al-Lisans itu artinya LC. Ustaz Zulkifli Al-Lisans, berarti LC, lulusan kopi. Karena terletaknya Darul Fatah di kopi, Pak. Jalan Kopi nomor 23A, Gedung Menang, Bandar Lampung. Benar, berarti kalau titel beliau ini nanti LC, benar. Tapi kalau sudah dicecar bahasa Arab, ilmu nahwu, sorof dan seterusnya, ini yang kita ngeri. Alhamdulillah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu, kata Nabi. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada orang yang mendapatkan hal seperti ini kecuali bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin yang benar-benar mukmin, in asabathu sarra syakara fakana khairun lah, kata beliau. Karena seorang mukmin itu apabila dia ditimpa dengan kemudahan, kelapangan hidup, maka dia tidak lupa dengan kulitnya, tidak lupa dengan dunianya, tetapi dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fakana khairun lah, ini menjadi baik baginya, kata Nabi. Begitupun sebaliknya, in asabathu dharra, dan jika dia ditimpa dengan kesempitan hidup, ada yang dagangnya mungkin ditabrak orang waktu bawa cilok, waktu dia bawa mungkin barang mainan, ternyata berceceran kemana-mana sehingga banyak yang rusak, banyak kerugian. Atau juga mungkin bisnisnya tuh, tokonya terbakar dan lain sebagainya, sehingga dia mengalami kesempitan hidup. Atau juga mungkin majelis taklim kita banyak yang menghalang-halanginya sehingga kita merasa sempit dan seterusnya. Tapi jangan berputus asa, hadirin sekalian, ikhwati fillah. Kenapa? Karena orang mukmin kalau ditimpa dengan kesempitan hidup, maka kata Nabi, sabaro, dia senantiasa bersabar, fakana khairun lah, dan ini pun menjadi baik bagi dirinya. Senantiasa bersyukur dan juga senantiasa bersabar. Ini yang berat, Pak. Karena banyak orang yang mampu bersyukur tapi belum tentu mampu bersabar. Coba anggota-anggota dewan yang dulunya pernah jadi anggota dewan, waktu mereka banyak uang, banyak proyek, banyak mungkin masukan-masukan, cair-cair dana apa dan seterusnya, banyak dia bersyukur, sedekah ke masjid ini 5 juta, ke masjid ini 10 juta dan seterusnya. Banyak juga dia merasa senang jiwanya. Maka di dalam surah Al-Fajr itu Allah singgung juga. Ternyata ada manusia yang kalau Allah berikan nikmat, Allah berikan kelapangan hidup, fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Allah memuliakanku, katanya. Nanti sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Tatkala Allah batasi rezekinya, Allah kurangi rezekinya, maka dia fayaqulu rabbi ahana, Tuhanku menghinakanku. Artinya apa? Protes dia sama Allah. Kenapa ya Allah aku jadi begini ya Allah, dan seterusnya. Nah, maka hadirin sekalian, banyak orang yang mampu bersyukur, tapi tatkala Allah uji dia dengan kesempitan, maka dia tidak mampu bersabar. Waktu kaya, rajin majelis taklim ikut ke Islamic, bahkan dari Bandar Lampung ke Islamic Center Pesawaran, karena dia
masih kaya, ada mobilnya misalnya. Kemudian tatkala dia tidak punya mobil lagi, majelis taklim yang dekat dengan rumahnya pun dia tidak datangi. Karena dia berputus asa, stres gara-gara ujian tersebut. Nah, maka hadirin sekalian, mari kita melatih jiwa kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah dalam semua keadaan. Apakah kita sebagai pemimpin, ataukah kita sebagai rakyat biasa, ataukah kita dalam keadaan sehat, atau juga dalam keadaan sakit. Mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah. Karena syukur inilah, kata Allah, justru kalaupun tidak kasat mata, tapi ada namanya nikmat Allah itu yang zahir dan yang batin. Yang jarang diketahui oleh manusia, nikmat batin. Jamaah sekalian, sehat itu nampak tidak? Enggak nampak. Tapi dia bisa dirasakan. Khusyuknya salat, jamaah sekalian lagi salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yus, gitu hati kita. Tenangnya luar biasa. Imamnya merdu, nikmat. Salat kita khusyuk. Itu sebenarnya nikmat, jamaah sekalian. Nikmat. Nah, kalau sudah hilang, salat enggak pernah khusyuk, ngaji pun tidak pernah tenang. Baru ngaji beberapa lembar, mungkin satu halaman, udah kegoda dengan HP. Iya kan? Itu berarti salah satu nikmatnya sudah tercabut. Tapi kalau kita baca Quran, baca satu lembar, tertarik untuk membaca 2 lembar. Sudah 2 lembar, tertarik lagi untuk 3 lembar, tertarik terus bahkan sampai 1 juz. Kata Utsman bin Affan, itu orang yang berjiwa bersih. Nah, maka hadirin sekalian, salah satu cara mensyukuri nikmat itu adalah senantiasa juga mengerjakan amal kebaikan-kebaikan. Apabila jiwa kita ringan untuk mengerjakan kebaikan, maka itu pertanda jiwa kita mampu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasul yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengingatkan kepada para jamaah sekalian, kalau mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, jangan bakhil. Karena dalam satu hadis disebutkan salah satu ciri orang yang bakhil itu adalah orang yang tatkala mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, itu dia diam saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam saja dia. Maka itu salah satu orang yang bakhil. Tapi kalau dalam hadis waktu Nabi Muhammad SAW naik mimbar, itu malaikat Jibril yang mendoakan, tapi Nabi Muhammad SAW yang mengaminkan. Apa doa malaikat Jibril waktu Nabi Muhammad naik mimbar pada suatu hari? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, celakalah siapa dia? Orang-orang yang memiliki kedua orang tua, tapi kedua orang tuanya tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Anak itu tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tua, kata para ulama, itu adalah kunci surga yang paling dekat dengan diri kita. Siapa? Kedua orang tua kita. Maka berbahagialah dan rawatlah kedua orang tua kita yang masih hidup, jemaah sekalian, sebagai pembuka surga yang Allah sediakan untuk kita semuanya. Celaka, kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua siapa dia? Yaitu tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka orang yang mendengar nama itu tidak mengirimkan salam dan salawat kepadanya, maka diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga siapa yang celaka? Sebentar lagi mau puasa Ramadan, maka salah satu orang yang celaka dikatakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Siapa dia? Yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan berakhir. Nauzubillah min dzalik. Maka banyak nanti godaan bulan Ramadan, jamaah sekalian, apalagi 10 hari terakhir. Coba kita lihat dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr itu wal fajr. Kalau bersambung wal fajri wa layalin ashr dan seterusnya kalau bersambung. Tapi wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr dan seterusnya. Kalau kita melihat, kalau Allah ini namanya wawul qasam. Dalam ilmu tafsir ada namanya wawul qasam.
waw untuk bersumpah. Waw sumpah itu wadduha misalnya, wal-laili demi malam, wal qamari demi bulan, wasyamsi demi matahari, wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar. Kalau Allah bersumpah menggunakan sesuatu, berarti ada pelajaran yang besar yang mesti menjadi renungan kita bersama. Nah, ada kalimat yang kedua, Allah bersumpah selain wal fajr, walayalin ashr kata Allah. Dan Allah bersumpah menggunakan 10 malam. Maka jamaah sekalian, 10 malam ini mesti diperhatikan. Ada ulama yang mengatakan 10 malam ini adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena malam itu Allah lipat gandakan pahala-pahala orang yang berbuat baik di malam itu. Dan sebagian ulama mengatakan orang yang berbuat dosa pun dilipat gandakan dosanya. Itu di malam 10 awal 10 Dzulhijjah. Salah satu walayalin ashr, makna walayalin ashr di sana salah satunya 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian ada yang mengatakan yang kedua pendapatnya adalah 10 malam yang dimaksud Allah walayalin ashr, Allah bersumpah dengan 10 malam ini. Malam yang mana? Yaitu malam terakhir 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di sanalah Allah menyediakan Lailatul Qadar. Maka jamaah sekalian, ntar lagi kita insyaallah bulan April, sebulan lagi insyaallah akan masuk bulan Ramadan. Maka 10 hari terakhir di sanalah nilai terbesar, bonus besar yang akan Allah berikan kepada kita, tetapi godaannya pun luar biasa. Ada yang digoda dengan mudik, sehingga dia mungkin Lailatul Qadar terjadi, dia sedang dalam perjalanan di kapal, dia sedang menyupir, tidak maksimal dalam bertilawah, tidak maksimal dalam beribadah. Ada yang digoda dengan diskon. Nah, itu Pak Ketua. Diskon di Ramayana misalnya. Wah, 70% plus 20. Hampir itu Pak. 90% diskonnya. Kegoda apalagi ibu-ibu. Itu Ustaz Zul. Luar biasa. Di mana-mana diskon. Malam-malam 10 terakhir itu biasanya begitu. Akhirnya sibuk orang ke pasar, siangnya juga ke pasar, malamnya juga ke mall. Akhirnya tidak maksimal untuk mengambil 10 malam terakhir. Maka jamaah sekalian yang sudah ngaji ini, sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan nanti, kita maksimalkan. Banyak tilawah, banyak sholat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa di bulan itu, di bulan Ramadan khususnya jamaah sekalian, insyaallah doanya pasti dikabulkan. Mana dalilnya? Kalau jamaah sekalian membuka surah Al-Baqarah mulai dari ayat 183, itu kan yang berbicara tentang perintah untuk berpuasa. Nanti ayat 184, 185, 186, 187. Di antara ayat itu nanti ada kalimat begini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Jadi Allah pasti akan mengabulkan. Karena itu ayat berbicara tentang rangkaian Ramadan, terselip ayat itu ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Aku pasti akan mengabulkan doa orang-orang yang apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah. Maka banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan jamaah sekalian. Termasuk bujang-bujang yang ingin nikah itu, jodohnya belum tiba, banyak-banyak doa. Ya Allah, dekatkan jodohku ya Allah. Ya Allah, berikan aku wanita yang soleh di bulan Ramadan. Insyaallah sebelum tiba Ramadan tahun depan dapat jodoh dia insyaallah. Itu syaratnya harus siap dulu. Harus siap dulu. Nah, maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kembali ke yang tadi, hadis yang kami sampaikan tadi. Maka salah satu orang yang celaka tadi adalah orang yang sebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka saya sering ingatkan sekali lagi jamaah sekalian, di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ada sebagian ulama mengatakan bersolawat itu hukumnya wajib. Mana dalilnya? Ini dalilnya tadi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah kalian dan berikan salam dengan salam yang terbaik kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Nah jamaah sekalian, judul kita musibah dan ukhuwah. Apa kaitannya musibah dengan ukhuwah? Pasti ada kaitannya. Karena orang yang terkena musibah itu butuh bantuan kita. Betul nggak Pak? Iya. Nanti ada saudara kita misalnya yang kebakaran rumahnya, sangat butuh bantuan kita. Ada saudara kita yang sedang sakit, sangat butuh bantuan kita. Entah dia karena operasi dan lain sebagainya. Nah, pertama jamaah sekalian, saya ingin kita melihat dalam surah Al-Mulk. Menariknya surah ini ada kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Ayat ini ada sebagian ulama mengatakan kenapa Allah mengawali kalimatnya alladzi khalaqal mauta. Mana yang sebutkan duluan? Mati atau hidup? Wal hayata. Kan itu kalimatnya. Allah menyebut mati duluan daripada hidup. Padahal ayat ini diturunkan untuk orang hidup. Kenapa enggak sentuh dulu kalimat hidupnya? Tapi yang disentuh dulu adalah kalimat matinya. Sebagian ulama mengatakan karena kebanyakan manusia itu lupa dengan kematian. Maka Allah ingatkan terlebih dahulu tentang kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang dialah Allah yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya apa? Dia ingin menguji di antara kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi ada yang namanya kematian, ada yang namanya kehidupan. Di dalam musibah itu ada dua-duanya. Ada yang mati gara-gara musibah itu, ada yang tetap hidup. Banjir bandang melanda, rumahnya, mobilnya hanyut semua, dia masih hidup. Tapi ada juga yang mungkin hanyut bersama orang-orangnya. Nah Allah ingin mencoba menguji di antara kita itu siapa dia benuakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita ini hamba-hamba Allah yang sudah ngaji ini yang amal terbaiknya? Salah satunya amal sedekahnya, amal infaknya. Saya dulu pernah nyinggung lan tanalul birra kata Allah dalam surah Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kata Allah. Kalian semua, kita semua sentuh sama Allah, tidak akan sampai. Tanya sama Ustaz Jom. Lam itu ada lan, ada lam. Kalau lam itu artinya tidak selama-lamanya. Makanya ada kalimat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi yang namanya orang Nasrani, yang namanya orang Yahudi, kalimatnya lan kata Allah. Lan, lam nun mati. Lan artinya tidak selama-lamanya. Gitu Pak. Jadi kalau ada orang Nasrani baik-baik sama kita, bantu-bantu kita, caknya bantu menolong kita ini segala, ada udang pada batu itu pasti. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan walan kata Allah, tidak akan pernah mereka itu. Meskipun kita jadikan wakil misalnya nanti jadi gubernur, harapan kita biar enggak, dia ini punya misi tersendiri. Jadi walan di sana, makanya sebaik-baik mereka Allah sudah wanti-wanti kita. Jangankan mereka, orang munafik aja. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, pembagian ayat pertama sampai 5 itu menjelaskan orang bertakwa. Ayat ke-6 sampai ke-7 itu membicarakan tentang orang kafir. Kemudian berikutnya sampai 20 itu membicarakan tentang orang munafik. Banyak sekali pembahasan tentang orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Itu Pak, maka bahaya mereka. Nah, walan, maka Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini tadi mengatakan lan tanalul birra. Kalian semua kata Allah tidak pernah akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Enggak bakal kita ini kebajikan kita itu sampai derajat sempurna. Kapan dia sampai?
hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kapan dia akan sampai kepada kebajikan yang sempurna? Apabila dia mampu memberikan infak dari harta yang paling dia cintai, dari uang-uang yang paling dia sukai, dia infakkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini jamaah sekalian, maka coba jamaah sekalian berpikir, kita kaca diri kita sendiri. Kalau misalnya tadi ada infak banyak, itu sekalian aja diuji. Itu. Tapi saya tidak uji malam ini, Pak. Karena nampaknya belum siap bawa duitnya. Kalau misal ada orang misalnya ngemis atau apa, katakanlah kakinya putus dua-duanya. Kalau kita lewat, dia minta sama kita. Kira-kira kalau seandainya di dompet kita, Pak, atau di mobil kita ada 2.000 misalnya, ada 5.000, ada 10.000, ada 50.000, 20.000, ada 50.000, 100.000. Yang paling kita cintai dari itu semua yang mana, Pak? Apakah ketawa? Yang paling kita cintai dari itu semua yang mana, Pak? Yang merah, yang biru, yang abu-abu. Yang merah, Pak. Kalau mengukur iman kita, Pak, waktu mau bersedekah itu ada 100.000, ada 50.000, 20, 10 sampai ke bawah. Nah, kalau kita, karena kita yang paling cinta adalah 100.000, itu yang kita keluarkan. Bismillah ya Allah, minta balasan dari Allah langsung waktu itu, kasihkan. Nah, itulah dia akan dalam derajat albir, kebajikan sempurna. Tapi kalau yang dipilihnya warna abu-abu, gambar kuda pula, warna apa? Sudah tidak ada lagi, Pak, ya? Atau logam 1.000 lagi, ngasihnya sambil sewot-sewot, ngoceh-ngoceh pula. Ini pura-pura aja dia ini. Udah ngasih 1.000, habis itu ngoceh-ngoceh pula. Hati-hati, Pak. Karena bersedekah itu akan batal, kata Allah dalam surah Al-Baqarah juga. Itu kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan nilai sedekah kalian, kata Allah, bil manni, dengan suka nyebut-nyebutnya atau suka menceritakannya kepada orang. Begitu, Pak. Jangan. Alhamdulillah Ustaz Zul, saya kemarin itu sudah ngirim 5 juta ke Kalimantan Barat. Kan gitu. Dia bilangin, nanti cerita lagi sama ketua masjid. Alhamdulillah. Ngomongnya alhamdulillah, tapi dia cerita-cerita kemana-mana. Cerita dia alhamdulillah sama Pak Tua, alhamdulillah sama Ustaz Zul, alhamdulillah sama yang lainnya. Maksudnya apa ini? Alhamdulillah benar, tapi dia cerita-ceritakan. Hati-hati kata Allah, la tubtilu, jangan kalian batalkan. Artinya apa? Jangan kalian hilangkan pahala sedekah infak kalian itu. Dengan apa caranya? Salah satunya bil manni, dengan banyak mencerita-ceritakannya atau nyebut-nyebutkannya. Kubah ini enggak jadi kalau enggak karena saya. Ini alhamdulillah waktu itu saya dapat proyek ini. Nyebut-nyebutnya. Nah gitu, Pak, sebut-sebut. Ini dulu saya, Pak, ini alhamdulillah ini kaca-kaca patri ini saya semua ini, Pak, dulu. Sama ini ya. Begitu, sebut-sebut, sebut-sebutin. Hati-hati, Pak, akan hilang pahalanya. Begitu kan dengan wal adha. Adha itu nyakitin orang. Contoh misalnya, Pak. Contoh misal kalau kita pernah bantu seseorang, ini akan menjadi ujian kadang-kadang, Pak. Bapak pernah minjamin saya misalnya uang 10 juta katakanlah. Atau 10 juta nampaknya ketinggian, 1 juta lah. Jamaah sekalian minjamin saya uang 1 juta. Kemudian yang pernah minjamin uang 1 juta ini, dia mungkin ingin minta bantuan setelah saya membalikkan utang tersebut. Nanti giliran dia ingin minjam uang saya. Saya enggak kasih. Dia seuzon sama saya. Nah, mulai dia nyebut-nyebutin atau menyakiti. Nyesel saya dulu minjemin kamu 1 juta. Pas saya butuh, kamu nggak mau bantuin saya. Gitu, Pak. Atau kita pernah bantuin siapapun, kita pernah beasiswakan segala macam, nyesel kita. Sehingga kalau didengar oleh yang menerima itu sakit hatinya, itulah azab. Bentuk azab itu begitu, Pak. Misalnya apalagi pembantu dulu pernah kita sekolahkan. Ini percuma aja bantu dia itu dulu ya. Ternyata dia nggak tahu terima kasih sama kita. Itu. Hati-hati, Pak. Nah, kadang-kadang kita kalau sedang sakit hati itu,
keluar kalimat itu Pak, batal semua selama ini bantuan-bantuan yang kita berikan. Maka hati-hati jamaah sekalian, karena lisan ini bisa membatalkan yang tadinya sah dan bisa menjadikan yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Begitulah akadnya orang nikah di sana. Tadinya haram jadi halal gara-gara apa? Lisan. Nah itu. Makanya dalam suatu hadis Nabi mengatakan, salah satu sahabat bertanya sama Rasulullah, namanya Uqbah bin Amir al-Juhani. Beliau bertanya sama Rasulullah, "Man najah ya Rasulullah?" Apa itu keselamatan? Maksudnya yang mampu menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat itu apa ya Rasulullah? Dalam hadis ini Nabi menjawab cuma 3 jawabannya. Apa kata Nabi? Amlik alaika lisanak. Tahan lidahmu, kata Nabi. Maksudnya hati-hati dengan lisanmu. Kenapa? Karena yang tadinya haram bisa halal, yang tadinya halal bisa haram, yang tadinya sah bisa batal dengan lisan itu. Makanya orang ghibah Pak, itu bagaikan memakan bangkai saudara yang sudah meninggal dunia. Dosa besar ya gara-gara lisannya. Maka Nabi mengatakan, amlik alaika lisanak. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Hendaknya kalian melapangkan rumahmu, kata Nabi. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, dan hendaklah kamu menangisi kesalahan-kesalahanmu. Nah itu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke yang tadi. Jadi jamaah sekalian yang sudah ikut kajian ini, tadi belum jawab ya. Jawabnya senyum-senyum semua. Kalau ada 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 10.000, 5.000 dan 2.000. Nah kira-kira kalau mau berinfak, ini siapa yang bawa merah-merah di dompet itu? Tadi waktu infak itu keluar, mikir-mikir dia ada 5.000 nggak ada? 5.000 yang dia keluarkan. Imannya baru sebatas 5.000. Kalau dia ambil yang terbaik, itulah. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Makanya orang Arab itu kalau mereka sudah bersedekah luar biasa. Nah, jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke surah Al-Mulk tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji mana di antara kita yang paling baik amalnya. Ada yang sedekahnya 5.000, baik itu baik, tapi ada yang 100.000 itu yang terbaik. Ada yang mungkin berinfak dia 10 juta, ada yang 5 juta, baik 10 juta terbaik, dan seterusnya. Itu salah satu maknanya ayyukum ahsanu amala itu. Nah jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya musibah-musibah yang menimpa kita, coba bayangkan jamaah sekalian, pesawat apa dulu yang jatuh? Sriwijaya, SC berapa? Ustaz Zul? 285? 825 ya? Pesawat Sriwijaya. Itu kan musibah nasional Pak. Tapi hampir setiap tahun kita ini senantiasa diberikan musibah sama Allah. Saya sering merenung. Kenapa? Karena kalau jamaah sekalian coba buka surah An-Nisa ayat 79. Buka surah An-Nisa ayat 79. Itu yang pertama. Yang kedua, buka surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Ada surah An-Nisa 79, ada surah Asy-Syura ayat 30 tentang musibah. Mulai musibah jatuhnya pesawat. Tapi di sini ada pelajaran bagi kita semua jamaah sekalian. Jangan sampai kita kalau seandainya nanti entah dia berlayar, entah dia di mobil lah, entah dia pesawat, terutama pesawat misalnya. Mungkin yang tadinya tidak pernah ingat Allah, gara-gara pesawat itu mengalami turbulensi, kan goncangan besar itu. Kalau yang naik pesawat itu Pak, kalau kena awan itu biasanya kayak mau patah itu pesawat itu, geruk-geruk itu Pak. Atau kalau kena mungkin angin awan apa itu namanya, yang gumpalan yang kuat, itu kayak mau patah pesawat itu. So isi pesawat itu mengucapkan astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Subhanallah. Padahal dia yang tadi tidak pernah sholat. Tapi tak kala datang kesempitan di dalam hidupnya, dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau pesawat itu hampir jatuh, wah, mulai dari Allahu Akbar, Subhanallah, semuanya disebutkan. Nah kalau sudah seperti itu Pak, apalagi setelah itu dia meninggal dunia, itu nggak diterima lagi taubatnya. Sama kayak kasusnya Fir'aun, waktu dia sudah mulai kerasa mau mati itu di Laut Merah. Apa kata dia setelah itu?
Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, katanya. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Enggak diterima lagi. Nah, jangan sampai kita setelah genting di pesawat itu baru ingat Allah. Pas naik nggak pernah baca doa, ya kan? Salat banyak ditinggalkan, tapi giliran ada genting seperti itu baru diingat Allah. Atau pesawat kapal mau tenggelam baru diingat Allah. Jangan sampai kita naudzubillah menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam surah An-Nisa tadi sudah dibuka, Pak? Surah An-Nisa yang buat HP bisa. Apa kalimatnya surah An-Nisa itu, Pak? 79. Belum ada yang buka. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, kata Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Itu kalau sudah buka. Ada sudah buka? Nah, ini bicara musibah ya, Mas. Dah ketemu, Mas? Apa katanya? Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kita akan sebabkan dulu sini. Apa kata Allah? Apa-apa yang menimpa dirimu berupa kebaikan-kebaikan, baik kehidupan kita menjadi baik. Min hasanah itu kebaikan. Maka kata Allah, fa min Allah, itu semua dari Allah. Terus sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja yang menimpa dirimu berupa keburukan-keburukan, termasuk virus corona ini yang tidak pernah berhenti ini, entah kapan berhentinya. Berhentinya ini mungkin kan sudah ditunggangi juga, mungkin setelah vaksin itu sudah habis baru berhenti corona. Itu bisa jadi. Nah, itu ya. Bahkan saya pernah ikut suatu walimatul urus. Ini ustadznya waktu sambutan, ya di musim corona ini jamaah sekalian, kata beliau, masalahnya corona ini antara ada dan tiada, kata dia. Ini ustadz yang waktu walimatul urus itu, bukan saya yang ngomong. Saya cuma yang ngulangi aja kalimat beliau untuk sini. Maka kata beliau, kita jangan perlu khawatir, kata beliau. Tidak usah terlalu khawatir, tetaplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua urusan itu dipegang oleh Allah. Nah, ini bagus, saya bilang, mantap, setuju saya. Nah, itu. Ini kadang-kadang sholat menjadi kacau balau, ya kan? Nah, apa jadinya jamaah sekalian? Berarti semua keburukan-keburukan yang kita alami ini, semua mulai dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, itu adalah sumbernya itu dari diri kita semua. Itu kalau kita mau kaji jamaah sekalian. Kemudian buka surah Asy-Syura ayat 30. Surah Asy-Syura. Entah banjir bandang musibahnya, entah tanah longsor, entah gunung berapi meletus dan lain sebagainya. Maka kata Allah dalam surah Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Itu ayatnya jemaah sekalian. Apa saja kata Allah musibah-musibah yang menimpa diri kalian itu, maka tidak lain fabima kasabat aydikum, itu semua disebabkan oleh kedua tangan kalian, kata Allah. Aydikum. Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anul Azim, yaitu Ibnu Katsir pengarangnya, penulisnya, mengatakan makna fabima kasabat aydikum, musibah yang menimpa kita, baik dia kecil maupun besar, baik dia berupa banjir bandang datang dari bawah, dari atas, dari samping, kanan kiri dan seterusnya, pokoknya semuanya itu kata Allah fabima kasabat aydikum, semuanya karena ulah kedua tangan. Ibnu Katsir, kemudian Imam As-Sa'di dan yang lain-lain itu mengatakan, jumhur ulama-ulama tafsir rata-rata mengatakan fabima kasabat aydikum, makna disebabkan kedua tanganmu sama dengan disebabkan dosa-dosamu, disebabkan kelalaian-kelalaianmu, disebabkan karena zalim-zalimmu. Maka Allah menurunkan musibah-musibah ini.
Sebagai apa? Sebagai tahwifan. Tahwifan itu menakut-nakuti kita agar kita ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jamaah sekalian, saya membayangkan mulai dari kemarin gempa bumi, belum aja lama kita gempa bumi di Palu yang seremnya luar biasa, ada lagi kemarin gempa nyusul lagi, belum beberapa kemarin itu ada gempa-gempa walaupun tidak memicu tsunami, kemudian banjir bandang sampai sekarang belum selesai, Jakarta belum surut-surut, Jawa Tengah pun begitu, banyak sawah-sawah yang luar biasa, petani menjadi rugi, bahkan cabai sekarang mahalnya luar biasa Pak ya. Itu musibah ini sebenarnya. Kalau kita lihat lagi dalam ayat walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu kan Allah uji gitu dengan itu semua. Nah itu. Nah maka jamaah sekalian oleh Allah, apa penyebabnya? Penyebabnya karena kezaliman kita. Penyebabnya karena dosa-dosa kita, karena maksiat-maksiat kita. Mulai dari maksiat pemimpin kita yang tertinggi. Bisa jadi Pak, kita nggak nuduh, tapi bisa jadi. Karena banyaknya pemimpin-pemimpin kita yang duduk Senayan itu yang berbohong. Banyaknya yang korupsi, tapi ditutup-tutupi. Zalim sama rakyatnya. Allah uji kita, banyak musibah, susah semua. Kan gitu Pak. Allah uji mungkin dengan adanya banjir bandang, Allah uji dengan meletusnya gunung Merapi dan seterusnya. Kenapa? Karena memang kita asalnya itu. Nah maka di sini jamaah sekalian oleh Allah SWT perlu kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka dulu waktu terjadi tsunami yang di Aceh dulu itu sampai berapa ratus manusia meninggal, itu kan para ulama kita mengajak seluruh warga Indonesia untuk taubatan nasuha. Taubat nasuha. Kenapa? Salah satu dalil mereka ini, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Berarti kita ini sudah banyak lalai sama Allah. Kita ini sudah banyak maksiat sama Allah, kita sudah banyak zalim sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zalimnya para pemimpin-pemimpin kita. Zalimnya mungkin kepala daerah yang kita miliki dan seterusnya. Akhirnya Allah terus menerus setiap tahun tidak pernah berhenti. Ada musibah kereta api, ada musibah jatuhnya pesawat terbang, ada musibah banjir bandang dan seterusnya. Nah ini maka hadirin oleh Allah SWT harus menjadi renungan bagi kita semuanya. Nah tapi jamaah sekalian, disinilah sebenarnya ladang juga. Setiap musibah itu ada hikmah. Maka inilah ladang yang mesti harus menjadi renungan dan menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau kita jauh dari musibah, negeri kita bebas, kampung kita bebas dari musibah-musibah itu, mesti kita harus memperhatikan hadis ini. Apa hadisnya jamaah sekalian? Ini poin yang kedua. Bagi kita yang sedang dalam keadaan merdeka, lapang, hidup kita harus membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, sehingga akan tercipta ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis ini ada dalam hadis Arba'in Imam Nawawi jamaah sekalian. Hadis Arba'in ini kecil bukunya. Jadi kalau jamaah sekalian mau hafal hadis, bawa aja. Mungkin Ustaz Zulul sudah ada nih. Hadis Nawawi, hadis An-Nawawi, Imam Nawawi, hadis Arba'in namanya. Hadis yang ke-36. Ini menarik jamaah sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kenapa dinamakan Abu Hurairah? Abu Hirrah. Hirrah itu kucing. Kenapa dia namakan bapaknya kucing? Abu Hurairah ini bapaknya kucing. Karena beliau ini cinta sekali dengan kucing, penyayang dengan kucing. Maka jamaah sekalian yang punya kucing, itu kucingnya jangan dilempar, jangan dipatahkan kakinya. Sayangi kucing itu. Sayangi. Abu Hurairah itu sahabat yang penyayang dengan kucing. Dan Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau termasuk orang yang dicintai, sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah berpesan khusus untuk Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menceritakan dalam satu hadis,
Ausani khalili, kata Abu Hurairah, telah menasihati kekasihku akan daku, kata Abu Hurairah, dengan 3 hal. Jadi maksudnya kata Abu Hurairah, kekasihku khalili, itu kekasihku Nabi Muhammad, itu menasihatiku, ausani khalili bisalas, dengan 3 perkara. Khususnya untuk Abu Hurairah. Apa nasihat Nabi kepada Abu Hurairah? 3 perkara itu, yaitu agar Abu Hurairah tidak meninggalkan 3 hal ini. Ini bisa kita lakukan juga jamaah sekalian. Hal yang pertama apa? Senantiasa melakukan sholat witir sebelum tidur. Itu. Yang kedua, senantiasa melakukan sholat duha. Yang ketiga, senantiasa apa yang ketiga? Berpuasa di bulan Hijriah, pertengahan bulan Hijriah, yaitu Ayyamul Bid, di pertengahan bulan Hijriah. Itu nasihat. Nah, maka hadirin sekalian, ini boleh kita amalkan. Silakan untuk menjadi ladang amal kita semuanya. Terutama yang belum pernah puasa Yaumul Bid, coba dulu puasa Yaumul Bid 3 hari berturut-turut, tanggal 14 Hijriah atau tanggal 13 Hijriah, 14 sama 15, pas bulan-bulan purnama. Ternyata saya lupa sumbernya, tapi saya pernah membaca itu di kedokteran. Ada seorang dokter, beliau ini mengambil hikmah, kenapa sih disyariatkannya ada namanya puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan, yaitu di bulan Hijriah. Ternyata beliau ini adalah orang dokter jantung, spesialis jantung. Beliau ini secara diam-diam melakukan penelitian sambil ingin tahu hikmah apa yang Allah syariatkan dengan puasa Yaumul Bid. Ternyata setiap pasien itu yang datang kepada dokter tersebut, ada yang terkena darah tinggi, ada yang terkena jantung. Kan jantung sama darah tinggi itu nggak jauh beda, Pak. 11-12. Penyebabnya itulah, muter-muter mereka itu. Biasanya kalau orang sudah jantungan itu ada darah tingginya. Kalau orang sudah terkena darah tinggi, biasanya akan berefek kepada jantungnya. Nah, pasien-pasien beliau itu dikumpulkan, dicek rata-rata, Pak, kambuhnya. Ini kambuhnya. Itu tanggal mulai dari pertengahan bulan Hijriah. Mulai dari tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah itu. Berarti apa maksudnya, Pak? Itulah salah satu kenapa Allah mensyariatkan puasa Yaumul Bid. Sebenarnya ada manfaatnya bagi kehidupan kita, untuk mencegah stroke, untuk mencegah darah tinggi, untuk mencegah jantung. Itu kan efek baiknya, karena syariat yang Allah turunkan kepada kita itu pasti mengandung kebaikan, gak mungkin tidak mengandung kebaikan. Termasuk puasa 30 hari bulan Ramadan, puasa-puasa sunnah, itu kalau dikaji menurut kesehatan itu luar biasa. Nah, salah satu hikmahnya Yaumul Bid itu jamaah sekalian, ternyata orang-orang kalau kena jantung itu, kalau melihat namanya puasa Hijriah itu, Pak, kalau bulan Hijriah kan berbeda dengan kalender Masehi. Jadi orang sering tidak menduga, tapi setelah dia cek, itu rata-rata terjadinya kambuhnya itu di bulan Hijriah, di pertengahan. Nah, maka yang punya darah tinggi coba puasa Yaumul Bid. Itu, Pak. Yang punya jantung puasa Yaumul Bid. Kenapa? Karena di bulan-bulan itu, di pertengahan itulah mulai kambuh-kambuhnya. Nah, itu. Abu Hurairah, kita kembali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man naffasa, kata Nabi, siapa yang naffasa, memberikan atau membebaskan orang mukmin, an mukminin, siapa yang membebaskan seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesusahan di dunia. Jadi kesusahan-kesusahan dunia, termasuk sahabat kita yang sedang tertimpa musibah, banjir bandang, kemudian gempa bumi, kemudian apalagi misalnya yang pesawat kemarin dan seterusnya. Siapa yang memberikan kebebasan kepada mereka, membebaskan dia dari kesusahan, dari kesempitan dunia,
maka kata Nabi, naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesempitan hidup di dunia, maka Allah akan membebaskan orang ini nantinya di kehidupan yaumil qiyamah. Sulit nanti yaumil qiyamah, sulit Pak. Walaupun Allah sari'ul hisab, Allah itu maha cepat hisabnya, tapi sulit. Sulitnya apa? Buka surah Abasa. Siapa yang hafal surah Abasa? Wujuhun yawmaidin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawmaidin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wajah hari itu dalam surah Abasa ini dijelaskan sama Allah, ada wajah yang cerah, berseri-seri, penuh dengan kegembiraan. Gembira mereka, berarti sudah lapang hidupnya. Walaupun serem juga waktu itu, kan semua nanti akan, mohon maaf, itu tidak berpakaian seperti kita bayi dulu. Dan itu semua kita sibuk dengan masing-masing kesibukan. Apakah kita ini masuk surga atau neraka? Sibuknya luar biasa. Kesibukan yaumul qiyamah nanti. Nah, siapa yang pernah membebaskan kesempitan seorang mukmin di dunia ini, Allah nanti akan membebaskan dia dari kesempitan di yaumil qiyamah. Sempit nanti Pak. Dalam surah An-Naba ceritakan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. Itu serem nanti Pak. Wa man yassara. Ini poin yang kedua. Wa man yassara, siapa yang memberikan kemudahan, ala mu'sirin, atas orang-orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, dia memberikan kemudahan. Termasuk mungkin saudara-saudara kita yang berhutang kepada kita berikan kemudahan. Udah, kalau nggak mampu dia jatuh tempo tanggal 28 ini, ya udah dia minta diundur misalnya 10 hari berikutnya, kita memberikan kemudahan. Wa man yassara, kata Nabi, ada mu'sirin, karena kena corona bisnisnya macet, hutangnya terpaksa ditunda, tidak bisa dibayar di tepat waktu. Ini memberikan kemudahan termasuk. Wa man yassara, kata Nabi, ada mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan atas orang-orang yang sedang dalam keadaan sulit, maka Allah pun akan memudahkan orang tersebut kehidupan di dunianya dan kehidupan di akhiratnya. Dua Pak kita dapatkan. Nah itu. Maka banyak-banyaklah memberikan kemudahan kepada orang. Kemudian berikutnya, waman satara musliman, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka jamaah sekalian hati-hati. Jangan berbuat ghibah, jangan berbuat membuka aib saudara sesama muslim. Kalau kita tahu, udah jangan ceritain. Kalau tidak ada kepentingannya, kecuali kalau dalam persidangan karena ingin memutuskan suatu perkara, maka perlu dia bukti-bukti. Benar nggak dia ini yang ini kemarin di sana? Dibuka sama saksi itu. Itu untuk kebutuhan itu. Wa man sattara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Ini Pak. Wallahu fi auni al-'abdi, kata Nabi, dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, maka al-'abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya. Jadi kalau Allah, jamaah sekalian, dari hadis ini, kalau Allah ingin banyak membantu kehidupan kita, maka kita mesti banyak membantu saudara-saudara kita. Itu Pak. Inilah hadisnya. Wallahu fi auni al-'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi, kata Nabi Muhammad SAW. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya.
Maka jamaah sekalian, musim corona banyak bisnis macam, banyak orang yang hilang pekerjaan, bantu mereka. Kalau majelis kita ini punya misalnya ada perkumpulan apa, ada biker subuhan misalnya, kasih mereka yang terputus sekolah misalnya gara-gara pandemi ini, yang mungkin juga bisnis nasi uduknya nggak pernah laku lagi selama pandemi dan seterusnya, bantu mereka. Insya Allah dengan bantuan tersebut Allah pun akan membantu kehidupan kita. Yang tadinya susah Allah mudahkan, yang tadinya sulit pun Allah mudahkan dan seterusnya. Nah ini jamaah sekalian oleh Allah SWT, kajian kita pada malam hari ini moga-moga bermanfaat. Dengan adanya musibah maka mesti harus menjadikan ladang ukhuwah kita, ladang untuk bekerja sama menyambung silaturahim di antara kita semuanya. Karena setiap dibalik musibah itu pasti ada hikmah yang Allah ingin jadikan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Maaf atas segala kurangan, kepada Allah kita memohon ampun. Ada tanya jawab satu. Ada tanya jawab biasa.